Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur gereja kita dapat mengadakan sekali lagi doa dan renungan firman Tuhan 10 hari pada pra-Pantekosta. Hari ini kita memasuki hari ketiga dan firman Tuhan yang akan direnungkan oleh kita bersama diambil dari Injil Matius 24 ayat 15 sampai dengan 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan title atau judul pada bagian firman Tuhan ini, Siksaan yang Berat dan Mesias Palsu. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan lebih jauh, kita bersama-sama masuk doa, mohon pimpinan Roh Kudus memimpin kita masuk dalam kebenarannya. Allah Roh Kudus, pimpin kami masuk ke dalam kebenaran-Mu, berikan pencerahan kepada kami, agar perenungan firman Tuhan yang singkat dan doa syafaat yang kami panjatkan dapat selagi menumbuhkan iman kepercayaan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus, haleluya, amin. Matius 24 ayat 15 hingga 28 demikian bunyinya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekira waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini Matius 24, 15 hingga 28 merupakan jawaban nubuat Tuhan Yesus atas pertanyaan-pertanyaan muridnya tentang apakah tanda-tanda kedatangannya dan kesudahannya dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus menjawab bahwa ada tanda-tanda umum tercatat dalam Matius 24 ayat 4 hingga 14. Ada tanda-tanda khusus, yaitu yang tercatat pada bagian yang kita baca ini, Matius 24, 15 hingga 28, yang menunjukkan akhir zaman sudah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar. Nah, saudara-saudara yang sekasihi Tuhan, Injil Matius 24 ayat 15 hingga 28, bagian yang akan menjadi perenungan kita ini akan saya bagi atas 4 bagian. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat 15 sampai dengan 18,
Ini merupakan Yerusalem yang akan dihancurkan. Penguraian tentang Yerusalem yang akan dihancurkan. Yerusalem, kota suci bagi 3 penganut agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam. Juga kota yang termasyhur. Letak geografis daripada Yerusalem di pegunungan Yehuda. Ada kumpulan-kumpulan gedung yang seluruhnya membentuk bait suci. Pembinasa keji, kalau diartikan dari bahasa aslinya, yang berarti sesuatu yang dijijikkan oleh Allah. Kekejian yang menunjukkan segala yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Karena orang di luar bangsa Israel, mereka ketika menyembah pada ilah-ilah mereka menyembah berhala di dalam upacara liturgi mereka itu dapat melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang dikatakan kekejian, yang menjijikkan di mata Allah. Pembinasa keji menunjukkan sesuatu yang jijik, yang menyebabkan pembinasaan, kejahatan yang menghancurkan. Di dalam kitab Daniel, pasal 9 ayat 20 hingga 27, ini merupakan yang disinggung dalam ayat 15, maksudnya menunjukkan hal yang bersifat historis, yang sudah digenapi pada tahun 70. Nah, saudara yang kasihan Tuhan Yesus, pengotoran ibadah yang dilaksanakan oleh Antiochus Epiphanes. Lalu kita lihat pertanda pembinasa terakhir. Maka orang Kristen Yahudi, mereka harus mengungsi, lari, meninggalkan tempat tinggal mereka, kota suci mereka, tempat yang kudus atau bait Allah, di mana menjadi tempat mereka berkumpul, tempat pelindungan mereka. Mereka sekarang harus meninggalkan tempat itu karena mendapat ultimatum akan dibunuh. Dan pada saat itu, pada masa itu, rupanya orang-orang Yahudi akan dipaksakan mengikuti Helenisme. Mereka tidak boleh menyembah Allah mereka, Allah Yahweh, mempersembahkan korban-korban. Maka patung-patung berhala dibuat, diletakkan di atas mezbah pembakaran. Dan orang-orang Yahudi dipaksa untuk menyembah berhala itu. Kalau tidak, mereka mendapat ultimatum akan dibunuh. Saudara saya yang kasih Tuhan Yesus, semuanya itu sudah dilewati. Merupakan hal historis yang sudah menjadi sejarah. Tetapi secara eskatologis akan digenapi dan lebih dahsyat dan tuntas pada akhir zaman nanti. Maka mereka harus segera melarikan diri ke pegunungan-pegunungan karena sukar dijelajahi. Di pegunungan mereka tidak mudah dikejar. Bagian yang kedua, ayat 19 hingga 22, di sana merupakan nubuat tentang kesusahan pada waktu Yerusalem dihancurkan. Mencatat ibu hamil dan yang menyusui, musim dingin dan hari Sabat, semuanya menyatakan, kalau bisa, kalau boleh, janganlah ketika itu ada ibu hamil yang menyusui, sehingga mereka pun tidak dapat berjalan dengan cepat. Musim dingin, udara yang dingin di luar juga membuat mereka tidak nyaman, tidak dapat mendukung mereka melarikan diri dengan cepat. Bahkan kalau bisa juga tidak pada hari Sabat, karena hari Sabat tidak ada kegiatan-kegiatan di luar, apalagi mencari makanan. Karena hari Sabat semuanya hening. Dan ayat 21 menunjukkan akan ada kesusahan besar yang belum dan tak akan lagi sejak permulaan dunia. Ada catatan penindasan, kesusahan, dahsyat, penindasan yang besar, penganiayaan. Karena kita ingat bangsa Yahudi sudah dalam keadaan hidup tanpa bait Allah. Bagaimana perasaan jiwa mereka sangat menderita. Ditambah ada wabah sampar dan kelaparan, sehingga terjadi perpecahan dan pengelompokan, saling membunuh secara intern. Secara ekstern, pasukan Romawi bersiap untuk menelan karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Bagian ketiga, kalau kita lihat dari pasal 24 ayat 23 hingga 26, di sana mencatat tentang Kristus palsu dan nabi palsu.
Muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi palsu. Apa yang diberitakan adalah bohong, semu. Mujizat-mujizat yang dinyatakan secara spektakuler, namun sesungguhnya tidak sejati, karena semuanya terlaksana karena kuasa-kuasa kegelapan. Maka kepada umat Allah dipesan di sana agar janganlah mereka ke sana. Janganlah percaya akan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka buat. Bagian terakhir, ayat 27 hingga 28, mencatat tentang waktu kedatangan Yesus. Penebuat tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 27, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dengan cara yang bagaimana? Alkitab mencatat dikatakan, seperti kilat yang keluar dari timur dan cahayanya sampai ke barat. Menunjukkan, merupakan batas yang amat jauh dan memberi efek pada banyak daerah. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali secara langsung, Yesus akan terlihat oleh semua orang, sebagaimana tercatat dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7. Parusia, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan otoritas dan berkuasa, pemerintahan Allah yang universal dan kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tidak sama seperti yang kedatangan pertama kali yang kita rayakan Christmas, hari Natal itu, yang perlu disiarkan kemana-mana, dikumandangkan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali secara universal dan kekal dengan otoritas berkuasa. Pada waktu itu dia menyatakan kemuliaannya. Ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung berkumpul. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkumpul. Penafsir David Hill, dia mengartikan bangkai adalah pengorbanan tubuh Yesus. Dan juga dia dapat artikan merupakan kota Yerusalem. Lalu kita lihat seorang yang bernama Budi mengatakan burung nasar adalah kekaisaran Romawi. Bangkai adalah orang banyak. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, firman Tuhan mengatakan bahwa banyak orang akan datang melihatnya. Tubuh Kristus yang telah dipersembahkan menjadi korban bagi umat manusia yang berdosa. Umat manusia akan datang berhimpun di hadapannya. Ini merupakan satu hal yang dikatakan metafora. Penafsir banyak juga tidak dapat menafsirkan ayat ini dengan pasti, karena ini merupakan satu lambang dan simbol daripada Tuhan Yesus. Tapi secara kontekstual ini kita lihat membicarakan tentang second coming. Second coming, kedatangan Yesus kedua kali. Bangkai memang merupakan pengorbanan tubuh Yesus bagi umatnya. Saya lihat secara metafora. Dan burung nasar merupakan umat manusia yang datang berhimpun di hadapan atau di bawah kakinya. Kiranya Tuhan menolong kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Tetap kita diberikan kecerdasan bagaimana membina diri, membina iman kita, tetap teguh bertahan sampai menghadap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Setia sampai akhir. Tuhan menolong kita. Amin.